Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke, Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Six of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Hangman. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Emperor. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Emperor. Nah, di sini tergambar bahwa ya, memang akan ada hari yang cerah, malam yang kembali bersinar untuk hidupmu, di mana ya, akan ada kebahagiaan, akan ada kesuksesan, akan ada peningkatan dan kemajuan pada sektor-sektor kegiatanmu. Dikarenakan akhir-akhir ini kamu mampu menjadi seseorang yang benar-benar tegas. Tegas bukan berarti keras ya. Tegas berarti kita memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kita jalankan setiap harinya untuk memajukan setiap sendi-sendi kehidupan kita. Baik di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha, di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun di dalam mengatur pola hidup yang sehat dan positif untuk kehidupan kita. Nah, sehingga ketegasan inilah, aturan yang baik inilah yang akhirnya menata sedemikian rupa ya, kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Ya, seperti lingkungan dan orang sekitar itu menjadi semakin respek, percaya, dan saling menghargai masing-masingnya antara kamu dan mereka. Karena apa? Karena mereka melihat dengan mata mereka dengan sangat jelas bahwa memang kamu adalah seseorang yang benar-benar positif, ya, disiplin, ya, tepat waktu, nggak neko-neko, selalu jujur bertanggung jawab terhadap hal-hal apapun. Nah, sehingga wajar jika lingkungan dan orang sekitar itu menaruh kepercayaan yang tinggi dan rasa nyaman yang begitu mantap terhadap dirimu. Nah, jadi kenapa kamu tiba-tiba bisa menjadi seseorang yang lebih logis, lebih peka, dan lebih memiliki aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Nah, mungkin ini karena kamu pernah memiliki sebuah pengalaman pahit, ya, pengalaman yang sangat mengecewakan, yaitu kamu mengetahui bahwa ya, pekerjaanmu, bisnis dan usahamu atau kegiatanmu yang lain pada saat itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya, sedang diambang kebangkrutan, sedang di ujung kehancuran begitu, ya. Ataupun banyak kemunduran-kemunduran ya, yang terjadi dikarenakan ya, ada kebohongan-kebohongan yang tertutup rapi selama ini.
ada kecurangan, ada penyelewengan, ada pemanfaatan, dan ada korupsi. Ya, yang tertutup sangat rapat selama ini sehingga kamu tidak mengetahui kejadian itu. Dan baru-baru ini kebenaran itu terungkap dan terkuak bahwa telah terjadi begitu banyak kebobrokan, penyelewengan ya, yang terjadi pada kegiatan-kegiatanmu selama ini. Dan saat ini, di saat kamu sudah mengetahui, ini semua tinggal menunggu hari kehancurannya saja. Nah, jadi ini sudah berlangsung sangat lama, ya, penyakitnya sudah sangat kronis, sehingga sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Dan akhirnya kamu mengambil langkah berani, langkah ekstrim, yaitu untuk segera relakan, ikhlaskan, tinggalkan ya pekerjaan, bisnis, dan usaha yang mungkin sudah tidak bisa lagi diselamatkan, dengan konsekuensi kamu kehilangan penghasilan. Tidak masalah bagi kamu. Nah, dari situlah kamu mulai bisa lebih peka, ya, lebih jeli, lebih terbuka, dan lebih bisa membangun ya rasa percaya, rasa saling menghargai untuk kamu dan lingkungan-lingkungan lainnya tempat kamu berkegiatan nantinya. Dan benar saja, di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, bertemu pekerjaan baru, bertemu dengan sebuah bisnis dan usaha yang baru begitu ya. Nah, di saat itulah kamu benar-benar bisa tampilkan yang terbaik yang kamu punya, yang kamu miliki ya. Kamu selalu patuhi aturan ya. Jalankan aturan yang baik di dalam kehidupanmu setiap harinya, sehingga lingkungan dan orang sekitar juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Nah, jadi di saat kita memperlakukan orang lain dengan baik, ya, bekerja sama dengan baik, ya, berkomunikasi dengan baik, tentu orang dan lingkungan sekitar juga ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Nah, inilah yang terjadi setiap harinya, sehingga inilah yang membuat kamu menjadi semakin nyaman, semakin termotivasi untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih maju dan berkembang lagi. Dan benar saja, ya, seiring berjalannya waktu ada kegiatan-kegiatan yang semakin menemukan kemajuan dan peningkatan pada kualitasnya. Nah, hal itulah yang akhirnya mendongkrak penghasilan, membawa finansial di dalam kehidupanmu menjadi semakin maju dan menjadi semakin sejahtera. Makanya tergambar di awal kartu tadi ya, akan ada hari yang kembali bersinar dan akan ada malam yang kembali terang. Ya, karena apa? Karena akan ada hal-hal baik, hal-hal sukses, hal-hal bahagia lainnya yang terjadi di dalam kehidupanmu baru-baru ini. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu kebenaran ya yang terungkap ya. Salah satu kebobrokan yang akhirnya terkuak, dan hal inilah yang akhirnya menyadarkan kamu, menampar keras dirimu bahwa apa yang kita inginkan tentu orang lain, tidak semua orang menginginkan hal yang sama. Nah, jadi tidak akan kita bisa mampu, ya, kita bisa berhasil untuk menyenangkan, untuk membahagiakan semua orang. Jadi apa yang kita pikirkan, apa ide kita, apa gagasan kita, belum tentu orang lain juga semuanya seide dengan kita. Nah, jadi kamu mulai mengerti bahwa harus menghargai perbedaan, harus menghargai sebuah keberagaman begitu ya. Nah, karena dengan hal itulah kamu bisa menjadi lebih logis ya, lebih bijaksana, dan lebih bisa berpikir jauh lebih maju dan berkembang daripada sebelumnya. Oke ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini adalah menggambarkan optimisme, ya. Optimisme, kepercayaan diri di mana kamu sangat siap untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, kenapa ada optimisme? Kenapa ada kepercayaan diri yang begitu tinggi di dalam dirimu saat ini untuk meninggalkan masa lalu, untuk move on dari keadaanmu yang lalu? Nah, mungkin di sini kamu benar-benar telah bisa melihat jelas ya, apa langkah selanjutnya, solusi apa lagi, cara apa lagi
ya yang harus kamu lakukan untuk memajukan kehidupanmu. Nah, semuanya sudah tersusun, sudah tertata dengan rapi di kepalamu, tinggal kamu eksekusi, tinggal kamu aplikasikan saja ya pada keadaan yang nyata. Nah, jadi makanya kamu sangat siap sekali untuk menyusun langkah, menyusun strategi terbaik ya demi mencapai kemajuan dan peningkatan di sektor-sektor kegiatanmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini adalah situasi yang tidak nyaman, ya, situasi yang kacau, situasi yang tidak tenang, ya begitu ya. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada berbagai macam hal-hal yang tidak baik begitu ya, pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi akhirnya situasi inilah yang bisa kamu ganti ya menjadi situasi yang lebih nyaman, situasi yang lebih tenang, dan situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Karena apa? Karena sedikit banyaknya kamu mendapat pelajaran yang berharga dari keadaanmu yang lalu. Ya, ada ilmu yang bermanfaat, ya, ada pengalaman yang berguna yang kamu dapati pada proses di dalam kehidupanmu sampai saat ini. Nah, maka dari situlah kamu lebih bisa menyusun langkah, mengatur strategi, menata lagi, menemukan ide dan gagasan terbaik lagi untuk bisa membawa keadaan di dalam kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik, ke arah yang jauh lebih nyaman. Nah, jadi pada akhirnya kamu akan berterima kasih banyak pada keadaanmu yang lalu, pada proses ya yang pernah kamu lewati di dalam kehidupanmu selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, jadi sepertinya inilah saatnya kamu untuk bisa lebih banyak menjadi seseorang yang berguna, seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, serta lebih banyak bisa berbagi ya hal-hal baik yang kamu miliki. Nah, makanya di sini tergambar kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Seseorang yang sangat kaya bukan berarti memiliki segalanya. Bukan memiliki harta benda yang berlimpah ruah, bukan. Tetapi bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa berguna, bisa bermanfaat bagi siapapun. Bisa berbagi hal-hal baik, berbagi kasih sayang dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang menggambarkan kekayaan yang sesungguhnya. Jadi sedikit sama sedikit, banyak sama-sama banyak. Jadi apa yang bisa yang baik yang kita berikan, maka kita akan berikan. Nah, makanya di sini tergambar kamu akan terlihat sebagai seorang yang sangat kaya di dalam kehidupan. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jadi Hangman adalah perubahan yang baik, yang mendasar, yang ada di dalam dirimu. Nah, jadi di saat ada kebenaran yang terungkap dulunya, di saat kamu ketahui ada penyelewengan, ada pengkhianatan, ada korupsi, ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada kegiatan-kegiatanmu, ya. Pada saat itu pula kamu mulai bisa merubah pola pikir, merubah cara pandangmu, di mana kamu mulai bisa melihat segala sesuatu yang terjadi itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi apapun keadaannya, apapun situasinya akan bisa kamu manfaatkan, akan bisa menguntungkan dirimu. Karena apa? Karena di saat hancur pun, di saat kamu mengalami kebangkrutan pun, kamu masih bisa berpikir jernih, masih bisa mengambil langkah terbaik ya untuk bisa lepas dari keadaan itu. Untuk bisa menemukan keadaan yang jauh lebih baik. Nah, jadi ada perubahan yang baik dari caramu berpikir, caramu memutuskan sesuatu, ya, caramu bersikap dan menilai hal-hal penting lainnya di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik saat ini. Oke, makanya di sini tergambar ada perubahan yang baik yang terjadi di dalam dirimu, ya, di mana kamu mulai mampu melihat, memandang, memutuskan, ya, mengerjakan, ya, segala sesuatunya, hal-hal penting di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi
Sepertinya kamu harus waspada dan berhati-hati. Kenapa? Berhati-hati terhadap ini mungkin pengelolaan keuangannya. Nah, jadi di saat kehidupan mulai tertata, di saat perekonomian mulai bangkit begitu ya, tentu angin yang menerpa akan semakin kencang. Nah, tentu hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang menjanjikan, hal-hal yang menyenangkan ya akan selalu hadir ke dalam kehidupan kita. Ya dalam bentuk hal apapun, ya dalam bentuk ajakan, tawaran ya begitu ya, dari teman-teman, dari komunitas, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, makanya ini tampak harus kamu harus lebih meningkatkan kewaspadaan, lebih harus berhati-hati terhadap pengelolaan keuangan. Karena apa? Karena nanti jika kamu salah di dalam pengelolaan keuangan ini, jika kamu larut di dalam kesuksesan, di dalam kemajuan ini, maka kamu tidak akan mampu mengontrol ya apa yang kamu butuhkan ataupun apa yang sekedar hanya kamu inginkan. Nah, jika itu sudah bersatu padu, maka semuanya akan kamu ikuti. Ya, nafsumu, keinginanmu akan kamu ikuti. Nah, dengan begitu kamu bisa saja akan mengalami kesulitan kembali di bidang perekonomian. Nah, makanya di sini kamu harus bisa membagi, menyekat ya apa yang hanya sekedar kamu inginkan dan apa yang memang kamu butuhkan. Nah, jadi jika kita sudah memisahkan itu, maka niscaya akan perekonomian kita akan tertata dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi ada kemuliaan, ada kesabaran, ya, dan ada kedewasaan yang tumbuh di dalam dirimu saat ini. Yang dimana kamu benar-benar tenang, ya. Benar-benar mampu mengontrol emosi, ya, mengontrol pikiran, menguasai dirimu begitu ya. Jadi kamu benar-benar bisa melihat, memandang, memutuskan segala sesuatunya itu benar-benar dengan keputusan yang tepat, dengan keputusan yang lebih jernih dan positif, dan dengan cara pandang yang mungkin lebih perspektifnya lebih berbeda begitu ya. Nah, makanya di sini tampak dengan bisanya kamu mengontrol dirimu, menguasai emosimu, ya, mengontrol pikiranmu, maka kamu akan bisa menyelesaikan, menghadapi ya masalah apapun nantinya yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, ada kebijaksanaan yang semakin tumbuh di dalam dirimu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Leo, sahabatku, dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu mengungkap kebenaran, ya, ataupun mengetahui ya bahwa kebenaran yang terungkap ini memang pahit, memang sulit ya, tetapi itulah kebenarannya. Dan dengan kita menerima kenyataan, maka kita akan bisa melangkah ya, berjuang dan berpikir bebas kembali untuk mendapatkan kemajuan, untuk membawa hal-hal baru, hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Nah, dan di saat kita menemukan ketenangan di dalam jiwa dan hati kita, maka kita akan bisa melakukan hal hebat lainnya. Maka terwujudlah kesuksesan, kemajuan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Dan dari situlah kamu akan lebih bisa banyak berbagi, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.